Timnas Jerman gagal di Piala Dunia 2022, balak tuntut rembak di FP. Kegagalan Timnas Jerman di Piala Dunia 2022 menyita perhatian publik sepak bola. Sebagai juara dunia 4 kali, tim terpanser gagal lolos dari babak penyisihan grup untuk kedua kalinya secara beruntun. Setelah sebelumnya pada tahun 2018, mereka juga meraih hasil yang sama. Mengenai kegagalan tersebut, legenda Jerman yakni Michael Ballack menuntut adanya perombakan di tubuh DFB. Ia menilai bahwa beberapa tahun terakhir tidak ada perubahan yang signifikan di dalam tubuh PSSI-nya Jerman tersebut. Neymar masih diragukan tampil saat Brasil menghadapi Korea Selatan. Dokter tim Brasil Rodrigo Lasmar mengakui bahwa Neymar masih belum bisa dipastikan tersedia untuk laga babak 16 besar Piala Dunia 2022 kontra Korea Selatan. Ex-bintang Barcelona tersebut masih belum bisa dipastikan tersedia bersama Alessandro dan juga Danilo yang juga tengah mengalami cedera pada saat ini. Eduardo Camavinga cetak rekor baru saat lawan Tunisia. Eduardo Camavinga membuat dampak yang signifikan bagi Prancis saat berhadapan dengan Tunisia. Gelandang muda itu mencetakkan rekor yang baru. SofaScore melaporkan bahwa penghitungan Camavinga mencatatkan jumlah duel tertinggi yang dimenangkan oleh seorang pemain dari Prancis dalam satu pertandingan Piala Dunia, dan itu merupakan yang tertinggi sejak Piala Dunia 1966. Jurgen Klinsmann mendukung Alessandro Del Piero jadi Dewan Klub Juventus. Kemungkinan Alessandro Del Piero untuk bergabung dengan Dewan Klub Juventus mendapatkan dukungan dari Jurgen Klinsmann. Mantan pemain dan pelatih timnas Jerman itu menilai bahwa Del Piero adalah sosok yang tepat. Bagi Klinsmann, kemauan Del Piero untuk masuk ke dalam Juventus dianggap akan menjadi keputusan yang tepat. Ia sudah kenal betul dengan legenda hidup Juventus tersebut dan merasa bahwa Del Piero adalah sosok yang tepat. Phil Foden ungkap kekecewaannya karena jarang starter di ajang Piala Dunia. Phil Foden mengaku rasa frustasinya karena jarang dimainkan di Piala Dunia. Namun ia menegaskan bahwa dia memahami kesulitan pelatih timnas Inggris Gareth Southgate yang memiliki banyak pilihan. Sang bintang Manchester City itu turut menyumbangkan 1 gol dalam kemenangan 3-0 atas Wales yang mengamankan kelolosan ke babak 16 besar bagi The Three Lions di ajang Piala Dunia. Sebelumnya Phil Foden tidak mendapatkan banyak kesempatan hingga pelatih Gareth Southgate dihujat oleh para pendukung timnas Inggris. Berbicara tentang hal tersebut, Phil Foden mengaku bahwa dirinya kecewa karena jarang diandalkan di ajang Piala Dunia. Merayakan rekor, Messi pilih fokus untuk melawan Belanda. Messi memimpin Argentina menang 2-1 atas Australia di laga 16 besar Piala Dunia yang tersaji di Ahmed bin Ali Stadium. Messi mengukir beberapa rekor berkat gol dan penampilannya di laga tersebut. Labulka mencatatkan 1000 penampilan untuk klub dan juga timnas Argentina. Messi juga berhasil melewati jumlah gol Maradona di ajang Piala Dunia. Maradona mencetakkan 8 gol dalam pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Dan Messi kini punya 9 gol. Meski demikian, Messi ingin merayakan torehan rekor 1000 penampilannya tersebut, yang memilih untuk fokus menghadapi laga berikutnya ketika berhadapan dengan Belanda. Belandanya Louis van Gaal belum pernah kalah di ajang Piala Dunia. Belanda lolos ke perempat final Piala Dunia 2022. Kemenangan atas Amerika Serikat memperpanjang catatan tak terkalahkan The Orange di era Louis van Gaal. Menurut Opta, kemenangan ini menjaga kesempurnaan Belanda di ajang Piala Dunia semasa ditangani oleh Louis van Gaal. Dari 11 pertandingan bersama van Gaal, Belanda belum pernah kalah. Rinciannya adalah 8 kemenangan dan 3 hasil seri. Bahkan saat Belanda jadi peringkat ketiga di ajang Piala Dunia 2014, kekalahan van Gaal didapat dari Argentina lewat drama adu penalti di babak semifinal. Louis van Gaal, Belanda bisa juara Piala Dunia 2022. Belanda kembali lagi ke Piala Dunia setelah sempat absen pada tahun 2018 yang lalu, yang merupakan titik nadir di persepak bolaan negara tersebut. Apalagi 2 tahun sebelumnya Belanda juga gagal lolos ke Euro 2016.
Setelah cuma sampai di 16 besar Euro 2020, Belanda kemudian menunjuk Louis van Gaal sebagai pelatih. Posisinya Belanda saat itu tengah terjepit di kualifikasi Piala Dunia. Tetapi kini setelah sudah lolos ke babak perempat final, Louis van Gaal senang melihat performa dari Belanda di ajang Piala Dunia kali ini, dan dia yakin bahwa The Orange berpeluang untuk menjadi juara. Virgil van Dijk sarankan Cody Gakpo tolak Manchester United dan gabung dengan Real Madrid. Bek timnas Belanda Virgil van Dijk turut mengomentari spekulasi masa depan dari Cody Gakpo yang menyarankan kompatriotnya tersebut untuk bergabung dengan Real Madrid, alih-alih bergabung dengan Setan Merah. Gakpo diyakini akan menjadi properti panas di bursa transfer musim dingin nanti. Sang penyerang tampil apik di PSV Eindhoven dan juga di ajang Piala Dunia, sehingga banyak tim yang mulai tertarik untuk meminang jasanya. Belakangan ada dua klub yang dirumorkan tertarik untuk mengamankan jasa sang pemain. Mereka adalah Real Madrid dan juga Manchester United. Van Dijk memberikan saran kepada Gakpo untuk lebih memilih Real Madrid ketimbang Manchester United, yang menyebut level Manchester United masih berada jauh di bawah Real Madrid. Jadi ia menyarankan Cody Gakpo untuk pindah ke Real Madrid saja. Tak ada uang, Barcelona mundur dari perburuan wonderkid Brasil. Klub La Liga Spanyol Barcelona dilaporkan mengubah rencana mereka untuk transfer Endrick. Las Azulgrana dilaporkan mundur dalam perburuan penyerang muda Palmeiras tersebut. Endrick memang bisa dikatakan lagi naik daun dalam setahun terakhir. Di usianya yang masih 15 tahun, ia debut di tim utama Palmeiras dan mencetakkan gol perdananya di usia 16 tahun. Barca dilaporkan menjadi salah satu peminat jasa Endrick, namun mereka mengklaim bahwa Barcelona mengurungkan niat mereka untuk mendapatkan Endrick. Menurut laporan tersebut, Barcelona pada akhirnya memutuskan mundur dalam perburuan Endrick. Palmeiras sebenarnya siap menjual sang pemain, namun mereka membandrol dengan harga 60 juta euro. Atletico Madrid sematkan harga 1,6 triliun rupiah untuk Joao Felix. Atletico Madrid dikabarkan telah menyematkan harga hingga 100 juta euro atau sekitar 1,6 triliun rupiah untuk servis Joao Felix menjelang dibukanya bursa transfer Januari ini. Pemain internasional Portugal tersebut santer dikaitkan dengan kabar transfernya keluar Metropolitano selama beberapa bulan terakhir ini. Menurut kabar sebelumnya yang dilansir oleh Marca, Bayern Munchen telah mendaftarkan minat mereka. Bahkan raksasa Bundesliga Jerman tersebut telah mengajukan tawaran yang mencapai 100 juta euro. Nasser Al-Khelaifi pastikan PSG tak akan beli pemain di Januari. PSG beberapa kali memastikan bahwa akan tetap mendatangkan pemain bintang-bintang untuk menjaga mereka di level tertinggi. Akan tetapi pada Januari mendatang, sang presiden Nasser Al-Khelaifi memastikan bahwa PSG tak memiliki rencana untuk mendatangkan bintang top baru ke Parc des Princes. Al-Khelaifi menilai bahwa PSG pada saat ini tidak membutuhkan tambahan tenaga di dalam skuad mereka. Adapun pernyataan dari Al-Khelaifi memang masuk akal. Pasalnya PSG saat ini bisa disebut sebagai tim yang sangat komplit. Di lini depan sudah ada trio Messi, Neymar dan Mbappe yang nyaris tak bisa tergantikan. Harry Maguire pertimbangkan pergi dari Manchester United. Manchester United berpotensi kehilangan salah satu bek mereka di tahun 2023 nanti. Harry Maguire dilaporkan mulai serius untuk mempertimbangkan pergi dari Old Trafford pada tahun 2023 mendatang. Dilansir dari Sky Sport, Maguire saat ini mempertimbangkan pergi dari Manchester United karena masalah jam bermain. Semenjak Erik ten Hag menjabat sebagai manajer Manchester United, jam bermain yang ia dapatkan cukup minim, sehingga ini bisa berpengaruh dengan karirnya di timnas Inggris. Menurut kabar yang beredar, sejumlah klub IPL dilaporkan tertarik untuk menggunakan jasa Maguire, dan salah satunya adalah klub asal London Chelsea yang dirumorkan siap menampung Maguire di tim mereka pada musim depan. Bersinar di ajang Piala Dunia, Liverpool kepincut dengan gelandang asal Maroko. Klub Liga Inggris Liverpool dilaporkan punya target baru pada tahun 2023 nanti. Mereka berencana untuk mendapatkan Sofyan Amrabat untuk memperkuat tim mereka saat ini. Sky Sport melaporkan Liverpool tertarik mendatangkan Amrabat. Ini tidak lepas dari performa apiknya bersama timnas Maroko di ajang Piala Dunia. Maroko secara mengejutkan berhasil lolos ke babak 16 besar di ajang Piala Dunia Qatar. Mereka berhasil menjadi juara grup dan salah
salah satu penyebabnya adalah penampilan bagus dari Amrabat. Liverpool dikabarkan juga tertarik untuk mendapatkan Amrabat karena mahar transfernya yang cukup terjangkau. Fiorentina selaku pemilik Amrabat sudah menentukan harga jual dari sang pemain. Tebusan senilai 30 juta euro dilaporkan sudah cukup untuk menebus sang gelandang.